Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan membahas tentang pembaca beta. Apa itu pembaca beta dan apa bedanya dengan pembaca alfa? Oke, saya akan jabarkan satu persatu, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya, terima kasih juga yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah like, dan udah share, dan juga yang nggak pernah skip iklan. Makasih banyak karena telah mendukung channel ini supaya terus berkembang. Well, sekarang kita langsung aja ke bahasannya yang sangat menarik, dan tentu saja kalian jangan lewatkan karena ini penting banget, terutama buat kalian yang seorang penulis, apalagi penulis pemula. Langsung aja. Ya, yang namanya penulis tentu saja membutuhkan sosok pembaca. Buat apa capek-capek nulis kalau nggak ada pembacanya? Bukan begitu? Dan di dalam dunia penulisan, ada jenis 4 pembaca yang harus dilalui seorang penulis sebelum naskahnya itu benar-benar dipublikasikan, sebelum naskahnya itu benar-benar ada di toko buku. Siapakah 4 jenis pembaca ini? Salah satunya adalah pembaca beta. Tapi kita uraikan aja dulu satu persatu dari yang pertama. Ya, yang pertama ada pembaca alfa. Siapakah pembaca alfa? Pembaca yang suka baca buku di Alfamart? Bukan ya. Apakah pembaca yang ini? Juga bukan. Atau pembaca buku yang kayak gini? Bukan ya. Jadi bukan yang cantik, bukan yang ganteng. Pembaca alfa itu adalah pembaca buku yang, atau naskah ya, belum menjadi buku ini. Pembaca naskah yang kita tulis, yang punya ikatan darah dengan kita sebagai penulis. Misalnya kakak, adik, orang tua ya, om, tante, paman, pokoknya yang punya kekerabatan dengan diri kita sebagai penulis. Nah, biasanya mereka itu suka ikutan baca kan, atau kita sebaiknya kasih mereka ikut baca juga ketika naskah kita proses. Mereka akan ngasih masukan dengan gaya mereka ya, karena punya kedekatan. Biasanya mereka kadang-kadang ya terlalu nyeplos ya, belum baca semuanya udah nyeplos, nggak rame gitu ya, namanya juga kerabat ya. Atau sebaliknya, mereka biasanya nih kayak orang tua, bagus nih, bagus ini, karena apa? Takut menyinggung perasaan kita atau bikin kita down gitu ya. Itu resikonya pembaca alfa kadang-kadang nggak fair gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga saudara ya, menjaga silaturahmi mungkin ya. Yang kedua adalah pembaca krisan yang memberi kritik dan saran. Teman-teman penulis semua pasti pernah masuk atau ikutan juga di grup-grup penulis ya, misalnya KBM, mungkin FLP, atau banyak lah, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Nah, di dalamnya kan banyak penulis tuh. Nah, penulis biasanya sering kasih naskah yang sedang dikerjakan, dan mereka saling ngasih kritik dan saran atau krisan. Ini biasanya masukan atau kritiknya itu berdasarkan kemampuan mereka menulis. Jadi beda ya dengan yang kerabat tadi. Kita sama-sama posisinya sebagai penulis tapi memberi kritikan dan saran. Itu namanya pembaca krisan ya. Ya, kalian berani kan melempar naskah kalian biasanya ke grup-grup untuk dikasih krisan, kritik dan saran. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 adalah pembaca teknis. Pembaca teknis ini biasanya dia punya posisi atau pekerjaan sebagai editor. Entah itu editor yang teman kita editor, atau editor yang kita bayar untuk memberi feedback terhadap naskah kita. Itu boleh ya. Kalian harus cari editor. Biasanya mereka punya kemampuan untuk meneliti naskah secara teknis. Benar-benar beda dengan keluarga ya. Beda dengan ayah, ibu, kakak, itu beda banget lah dengan, bahkan dengan pembaca krisan atau penulis pun, para editor ini biasanya lebih jeli secara teknik ya. Nah, itu dia 3 jenis pembaca yang harus kalian lewati. Kalau editornya nggak ada ya, kalian harus cari sih sebaiknya. Atau kalian minta saran ke orang terdekat yang punya kemampuan sebagai editor, sebelum nanti dibantai benar-benaran oleh editor asli di penerbit ya. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ada pembaca beta. Nah, ini baru benar-benar yang disebut pembaca murni, karena mereka ketika diminta feedback itu benar-benar posisinya sebagai pembaca buku-buku secara umum. Mereka nggak ada beban sebagai saudara, nggak ada beban sebagai ayah, nggak ada beban sebagai teman sesama penulis juga, dan berada di satu grup kelompok penulisan gitu ya. Dan mereka juga nggak ada beban secara teknis untuk memberi saran begini-begini karena dia bukan editor.
pembaca beta ini adalah kunci yang terpenting, karena sesungguhnya pembaca buku kita ini sebenarnya adalah pembaca beta ya. Kalau yang editor dia biasanya jarang ya baca buku yang udah tamat dari seseorang. Mereka kan sibuk tuh baca naskah-naskah gitu ya. Hanya buku-buku tertentu yang sudah jadi yang dibaca oleh editor karena saking banyaknya naskah yang harus dibaca. Dan mereka kerjakan ya, karena mereka kan profesional dibayar untuk membaca atau mengedit. Nah, yang kedua, penulis sama, jarang-jarang penulis sih yang saya tahu sama-sama suka baca buku karya penulis teman-temannya. Kalau naskah mentahnya mereka suka nulis, mereka suka membaca naskah mentah sesama penulis. Nah, kakak, ibu ya tergantung juga sih. Tapi yang jelas kalau pembaca beta ini mereka kan beli ya, bukunya itu beli, beda. Upaya untuk memberi feedbacknya juga biasanya ya senatural mungkin, seperti apa yang mereka rasakan gitu. Itu penjelasan tentang 4 jenis pembaca dan mengapa kita harus memilih pembaca beta. Ya, bagi kalian yang sering mendengar istilah penguji beta, itu kita sering temukan biasanya ketika sebuah aplikasi, sebuah produk software akan diluncurkan, handphone itu diujikan kepada penguji beta. Mereka adalah orang-orang yang mendekati sosok atau profil konsumen secara umum ya. Pembaca beta juga demikian, mereka biasanya adalah pembaca buku. Misalnya mereka setiap hari membaca atau mereka sukanya genre thriller. Maka ya kita ketika menulis ya, naskah thriller untuk diuji, sebaiknya kita minta pendapatnya dari pembaca beta yang biasa baca genre thriller gitu. Kenapa? Ya karena mereka memang udah biasa gitu. Mereka tahu dan mereka akan mewakili semua pembaca secara umum. Lantas bagaimana sih kita bisa mendapatkan pembaca beta ini? Gampang ya, kalian kan pasti punya media sosial. Kalian umumkan aja atau di forum-forum tertentu yang forumnya bukan forum penulis, tapi forum pembaca. Beda ya antara forum penulis buku dan forum pembaca buku. Nah, kalau kalian cari ini ada. Mereka ini orang-orangnya senangnya membaca aja dan belum tentu bisa menulis. Dan mereka biasanya pembaca yang militan ya, mereka bacanya sering. Kita kasih umum aja, ada nggak yang mau bersedia membaca naskah saya yang sudah melalui self editing, jadi bukan naskah draft 1 ya, ingat jangan naskah draft 1 untuk membaca beta. Banyak kesalahan kalau di draft 1 itu, tapi yang setelah kalian self editing yang udah agak rapi, berikan ke pembaca beta. Biasanya mereka akan dengan senang hati melakukan yang kalian inginkan, misalnya ya membaca, terus memberi feedback, misalnya kelemahannya, kekurangannya, gimana perasaan mereka, apa. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya juga kalian bisa tanyakan, yang penting-penting misalnya plotnya gimana, karakternya gimana, ceritanya gimana, endingnya gimana, itu kalian bisa tanyakan kepada pembaca beta yang menjadi volunteer atau relawan membaca naskah kalian. Ya, kalau kalian punya materi lebih ya, kalian bisa kasih giveaway buat pembaca beta tersebut. Ya nggak usah banyak-banyak lah, jumlahnya mungkin 3-5 yang kira-kira bisa mewakili. Oke, kalian bisa mencari pembaca beta ini di banyak tempat, bisa di perpustakaan juga, bisa di klub baca ya. Ya, pembaca beta ini bisa kalian libatkan setelah self editing, jadi artinya revisi pertama, terus ketika mereka ngasih feedback, revisi keduanya bisa juga kalian mintakan pendapatnya, dan tentu saja kalian harus mencari pembaca beta yang jujur, yang tidak ada hubungan kekerabatan, dan mereka memang sering membaca genre yang seperti kalian tulis. Kalau kalian nulisnya romance, maka pembaca beta yang kalian minta pendapatnya ini adalah pembaca setia novel-novel romance. Jadi mereka punya wawasan, punya referensi untuk misalnya membandingkan gitu ya. Kan perlu mereka juga cari perbandingan. Oh, dibandingkan novel ini, kakak tulisannya masih ini. Wah, ini lebih ramai nih di atas novel yang ini. Nah, itu pembaca beta biasanya lebih fair, lebih jujur, dan ya kadang-kadang nyelekit sih, menyakitkan, tapi nggak apa-apa, demi kebaikan kalian, naskah kalian tentu saja. Tentu harus mendengar apa yang menjadi pendapat mereka ya. Jangan sampai mereka malah ditekan ya. Ayo kamu jangan yang jelek-jelek aja, kasih tahu yang bagusnya juga dong. Nggak bisa gitu ya. Namanya pembaca beta, mereka punya kebebasan. Dan yang penting lagi ketika mengajak mitra atau pembaca beta ini menjadi mitra kalian, jangan lupa juga
untuk memberikan deadline. Jadi mereka membaca dengan jadwal yang tidak terlalu ketat tapi tidak terlalu longgar ya, disepakati aja kira-kira berapa lama ya, katakanlah umumnya kan seminggu 2 minggu ya, kasih waktu aja seminggu 2 minggu. Dan kalau mereka bisa mengerjakan atau memberi feedback dengan dengan lancar lah, katakan kita bisa ajak lagi untuk project berikutnya. Mereka bisa diajak jadi pembaca beta atau kita cari yang lain juga nggak masalah sih kalau mudah ya. Saran saya sih 3, 5, atau 10. Nambah lagi. Ya, pokoknya makin banyak sebenarnya makin bagus ya, tapi nggak usah banyak-banyak juga. Nanti kalian akan kerepotan mencari dan juga merevisi karena masukannya akan lebih banyak. Yang umum-umum aja ya perbaikannya. Jangan sampai yang terlalu personal touch gitu ya. Oke, semuanya cukup paham tentang pembaca beta ini. Mungkin di antara kalian juga ada yang punya pengalaman jadi pembaca beta. Silahkan komentar, atau kalian ternyata selama ini posisinya dikira pembaca beta, ternyata lebih sering dijadikan pembaca krisan atau pembaca teknis atau editor ya. Dan jangan-jangan juga awalnya kalian sebelum jadi penulis adalah pembaca alpha. Ya, well, gimana? Mudah-mudahan keterangan kali ini cukup informatif lah ya, cukup membantu kalian dalam proses menjadi seorang penulis, terutama buat kalian yang masih penulis pemula yang tengah mengejar karir sebagai seorang penulis novel di Indonesia. Oke, semuanya jangan lupa untuk nonton terus video-video di channel ini. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah komen, like, share, dan tidak skip iklan di video kali ini. Ya, sampai di sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.